Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan saya Dani dari CGP Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Mohon berkenan Ibu untuk mempertanyakan terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Baik, siap, Terima kasih. insya Allah. Mohon maaf Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kami melaksanakan materi tentang pengambilan keputusan ketika menghadapi problematika di sekolah yang memunculkan adanya dua kebenaran atau dua etika yang bersamaan muncul. Oleh karena itu, perkenankan kami untuk mempertanyakan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Ibu. Ya. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Oke. Jadi begini Bapak, dalam keseharian di sekolah kita kadang menemukan ada kasus yang di kasus itu ada dua dilema etika yang itu ditandai dengan adanya dua kebaikan etika yang sama-sama baik. Sebagai contoh, anak itu melanggar kedisiplinan, Iya. tetapi di sisi lain anak itu terlambat melanggar kedisiplinannya itu karena dia punya tanggung jawab di rumah karena orang tuanya sedang sakit sehingga dia harus membantu mempersiapkan segala sesuatunya di rumah. Iya. Seperti itu. Mungkin kalau boleh kami tahu Ibu, ini terkait dengan kasus anak terlambat sekolah Iya. atau pelanggaran yang lain Ibu? Terkait dengan keterlambatan sekolah saja. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Selama ini bagaimana menurut Ibu untuk menjalankan mekanisme dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah tadi Ibu? Baik, jadi kami tentu bekerja tidak sendirian. Iya. Dimana kalau kemudian menemukan kasus seperti ini, saya akan melihat fakta dulu, Iya, fakta betul, Ibu. dulu dari laporan tim, dan kemudian kita cek kebenarannya, kemudian kita lacak latar belakang penyebab anak melanggar kedisiplinan, dalam hal ini anak terlambat hadir di sekolah, dan kemudian untuk mengetahui itu saya berkomunikasi dengan wali kelas, Iya. kemudian dengan BK, dan kemudian untuk memutuskan langkah sikap kepada anak ini kami berdiskusi ke beberapa pihak tadi. Iya. Mohon maaf Ibu, terkait dengan langkah atau prosedur tadi tentu juga melibatkan orang tua. Ya. Nah, bagaimana komunikasi dengan orang tua? Apakah Ibu sendiri ataukah dari pihak terkait tadi Ibu? Oke. Tentu tidak langsung saya Pak Dani. Iya. Orang tua pertama anak-anak di sekolah adalah wali kelas, dan biasanya memang wali kelas akan bersama dengan guru BK pengampunya untuk kemudian mengetahui secara pasti tentang kondisi anak yang kemudian kita duga, kita khawatirkan ada permasalahan yang ditandai dengan adanya keterlambatan misalkan Iya. di sini. Iya, betul Ibu. Mohon maaf Ibu, Ibu di SMA Negeri 8 Yogyakarta memang sudah cukup lama ya Bu ya. Sudah berapa tahun ya Bu ya kira-kira? 4 tahun Pak. 4 tahun. Iya. Tapi sudah menghadapi beberapa masalah khususnya untuk anak-anak yang Oke. seperti ini ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu kaitannya dengan dinamika masalah anak seperti ini seperti apa Bu? Maksudnya? Artinya dengan perkembangan ataupun juga naik turunnya masalah anak-anak khususnya kedisiplinan ini, menurut Ibu apakah ini sebagai indikator bahwa
tingkat kedisiplinan anak-anak menurun ataukah naik itu Ibu? Jadi kalau kemudian saya lihat dari data itu memang tidak stabil, tidak stabil. Kadang ada yang dalam hal ini khusus keterlambatan ya Pak Dhani, kadang banyak, kadang sedikit. Ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ya perhatian kita secara keseluruhan Bapak Ibu guru dan khususnya tim tatib, dan kemudian juga faktor lain yang mungkin bisa menyebabkan keterlambatan tinggi itu karena faktor cuaca lah. Pada saat hujan itu akan banyak sekali, sehingga saya tidak kemudian bisa mengambil keputusan menurunnya kedisiplinan anak. Belum bisa mengambil keputusan. Ya, terima kasih Ibu. Kaitannya dengan dilema Atika tadi ya Bu, misalnya Ibu tadi sudah menyampaikan tentang anak harus ditingkatkan kedisiplinan. Di sisi lain ternyata siswa tersebut yang melanggar atau terlambat ternyata membantu orang tua. Hal atau kasus seperti tadi, hal efektif atau yang mendukung agar keputusan Ibu itu lebih tepat itu apa saja Ibu? Tentu kita membangun komunikasi ke berbagai pihak tadi. Selain juga ke anaknya, karena dalam hal ini yang menghadapi permasalahan kan anaknya. Kemudian dalam berkomunikasi ke berbagai pihak, baik orang tua, wali kelas, guru BK ataupun yang lain, bisa jadi juga temannya. Betul. Maka kemudian kita berdiskusi bagaimana kita bisa membantu anak agar kedisiplinannya meningkat, tidak terlambat. Di sisi lain dia tetap mampu melaksanakan tugas-tugas dia di rumah. Membantu keluarga orang tua Ibu ya. Terima kasih Ibu. Kaitannya dengan pelanggaran kedisiplinan, artinya anak yang terlambat sekolah dan lain sebagainya, apakah ini juga menunjukkan bahwa anak kurang mampu membagi waktu, atau hal apa Bu yang menyebabkan anak seperti itu? Walaupun di sisi lain ternyata anak juga membantu orang tua, bukan suatu yang buruk gitu Ibu ya. Menurut Ibu kira-kira faktor apa yang mendorong anak itu sampai terlambat itu misalnya? Tetap banyak faktor Pak Dhani, tetap banyak faktor. Dalam hal ini saya yakin itu kasuistis, setiap anak berbeda. Oleh karenanya tadi kita berkomunikasi untuk kemudian benar-benar bisa mengetahui latar belakang ketidakdisiplinan anak, keterlambatan anak hadir di sekolah. Nah, kalau kemudian ternyata faktor penyebabnya adalah dia tidak bisa membagi waktu, tidak bisa memanfaatkan waktu, memanage waktu dengan baik, ya kita mengarahkan ke sana. Tetapi dengan catatan kita sudah sedikit mengenal tentang disiplin positif, bagaimana kemudian anak memiliki satu kesadaran, bisa menemukan cara saya mengatasi permasalahan saya itu dengan mengatur waktu tanpa kita mendikte, Bapak Ibu guru mendikte. Terima kasih Ibu. Kasus-kasus semisal dilema etika yang terjadi pada anak yang terlambat sekolah tadi Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu kaitannya pengambilan keputusan ini, ataukah memang ketika terjadi sesuatu segera untuk diselesaikan? Tidak ada jadwal khusus Pak. Jadi pada saat terjadi kasus di mana kemudian kita mengatakan kasus ini kalau kemudian sudah menjadikan resah banyak pihak. Kalau kemudian anak ini sudah diketahui kok keterlambatannya seperti itu, relatif konsisten, maka kemudian itu menjadi permasalahan yang segera akan kita tindak lanjuti melalui prosedur-prosedur yang tadi saya matur. Terima kasih Ibu. Kalau siswa kita sendiri semuanya berapa sih ya Bu ya? 864. Jadi dengan banyaknya siswa kita 800-an itu tentu sangat
dinamis ya Bu ya. luar biasa. Sehingga kalau satu persatu itu harus kita perhatikan, memang membutuhkan luar biasa tenaga energi kita. Maka Ibu, terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Namun dari percakapan ataupun juga wawancara yang sudah kami lakukan tadi, faktor-faktor apa saja yang sebetulnya itu mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah terkait seperti tadi Ibu ya? Faktor yang kemudian mempermudah saya untuk mengambil keputusan itu tentu adanya komunikasi yang baik antara berbagai pihak, dalam hal ini Bapak Ibu guru, ya, betul, Ibu. Baik dalam peran beliau sebagai wali kelas maupun guru BK, sehingga kemudian berbagai pihak itu kita jalin komunikasi dan kemudian kita melakukan satu diskusi untuk kemudian mengambil sikap terkait dengan keputusan tadi. Terus selanjutnya dari kasus-kasus seperti tadi ya Bu ya, nasihat apa ataupun juga pelajaran apa yang menurut Ibu bisa ditularkan kepada kami untuk pembelajaran ke depan Ibu? Yang pasti pada saat kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, melanggar kedisiplinan, itu tolong jangan kemudian kita menjudgment, memvonis anak, tetapi cek dulu latar belakangnya, karena sesuatu dilakukan itu pasti ada latar belakangnya. Nah, kemudian dalam melakukan ini semua tentu tidak kita sendiri, kita melibatkan berbagai pihak. Dan kemudian kita mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan semua dan insya Allah mendapatkan kebaikan. Betul Bu. Terima kasih atas pengalamannya. Pelajaran berharga buat kami agar ke depan juga bisa mengambil hikmah dari itu semuanya Ibu. Dan sekali lagi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu, energinya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Ibu senantiasa mendapatkan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan amanah ketugasan selama di SMA Negeri 8 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Matur nuwun. Demikian juga Pak Dhani, mudah-mudahan sukses di semua tugas dan memberikan manfaat, barokah untuk semua, diri maupun sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dhani yang sudah mempercayakan pada kami untuk wawancara terkait dengan pengalaman kerja sebagai kepala sekolah. Memang di sekolah ini banyak sekali masalah, apalagi yang terkait dengan etika. Berbenturan itu hal yang wajar di sekolah, khususnya di tingkat SMP di anak-anak. Banyak kasus yang dari anak kami yang modelnya seperti itu. Anak terlambat, tetapi ternyata ketika ditelusuri itu ternyata ada hal-hal yang positif. Nah, hal ini memang kami tidak serta-merta menghukum anak tersebut. Tetapi ketika ada anak yang terlambat, itu kami mencoba memanggil anak, kita tanya penyebabnya apa, kenapa bisa terlambat dan sebagainya. Nah, dan itu pun kami tidak berhenti di situ. Apa yang menjadi alasan anak itu kami cross check ke orang tua. Bahkan kami sampai ke home visit, betulkah yang disampaikan anak. Jangan sampai kita memberi hukuman, ternyata anak ini
terlambat karena memang ada hal-hal yang positif. Contoh, ada anak kami yang sering terlambat, tetapi ketika kita cross check ternyata harus membantu orang tuanya karena dia adalah anak yang pertama, punya adik 2, kecil-kecil, bapaknya dari pagi sudah pergi bekerja, ibunya juga menyiapkan untuk adiknya yang kecil, maka ini menjadi hal yang harus kami kembangkan untuk membantu bagaimana anak ini tidak terlambat dalam berangkat sekolah. Sehingga harapannya kami memberikan kebijakan itu pas sesuai dengan kebutuhan anak, bukan semata-mata karena kesalahan anak. Oh, ternyata ada sisi positifnya. Itu yang pertama. Kami dalam mengambil keputusan ini mengajak guru BK, kesiswaan untuk mendalami persoalan-persoalan yang dialami oleh anak-anak, sehingga dalam membuat kebijakan itu supaya tidak salah. Dan kami pun dalam membuat kebijakan tidak serta-merta mengandalkan guru BK serta kesiswaan, tetapi orang tua kami libatkan. Walaupun itu kasusnya kecil, contoh terlambat itu kan kecil, hal yang wajar untuk anak-anak sekolah. Kalau terlambatnya itu kok sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih, maka orang tua akan kami panggil. Kita ajak ngobrol, kenapa harus terlambat, penyebabnya apa, dan sebagainya. Sehingga kebijakan ini kita ambil tidak serta-merta dari sekolah saja, tetapi betul-betul kami melihat dari sisi-sisi yang lain. Sisi anaknya bagaimana, sisi orang tua bagaimana, sisi di dalam keluarga seperti apa, jangan-jangan di sana juga ada problem-problem di rumah tangganya, sehingga harapannya kebijakan itu pas sesuai dengan yang kebijakan yang membantu anak, bukan kebijakan yang memberikan punishment. Ya, sebagaimana tadi yang saya ungkapkan bahwa langkah-langkahnya kami mengamati dulu. Mengamati kenapa anak ini berperilaku seperti ini. Lalu kita panggil, pertama kita nasihati. Kalau sudah kita nasihati, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jika kok masih melakukan hal yang sama, maka kita panggil yang kedua. Kita nasihati yang kedua. Tidak berhenti di situ, kok masih melakukan hal yang sama. Lah yang ketiga, panggilan yang ketiga ini anak beserta orang tua kita panggil. Kita cari sumber persoalannya itu sebenarnya ada apa. Dan ini sifat kami memanggil anak ini adalah individu, supaya anak bisa terbuka dengan Bapak Ibu guru, persoalan-persoalan pribadi ataupun keluarganya. Nah, kalau nanti sudah dipanggil orang tua kok masih melakukan hal yang sama, nanti kita home visit seperti apa, nanti kondisi di dalam rumah tangganya sebenarnya seperti apa. Nah, kalau sudah sampai home visit kok masih seperti itu, ya nanti ada surat peringatan terkait dengan hal tersebut. Andaikan masih terjadi seperti itu, nanti kami akan membuatkan pembinaan, yang mana pembinaan ini kami melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat setempat. Kami selama ini ketika memang itu berkaitan dengan etika dan kenakalan anak-anak, kami bekerja sama dengan ketua takmir dan orang tua serta ketua RT. Biasanya kami membuatkan form untuk diisi dan setiap hari ditandatangani
orang tuanya, lalu seminggu sekali itu dimintakan tanda tangan ketua takmir dan ketua RT. Nah, ketua takmir dan ketua RT ini tidak sekedar tanda tangan. Kami berharap kerjasamanya untuk ikut pembinaan, sehingga anak datang ke ketua takmir, ke ketua RT ini disertai atau dibersamai dengan orang tua, yang mana orang tua akan bercerita terkait dengan kenapa harus minta tanda tangan Pak RT dan Pak Ketua Takmir, dan anak juga di situ bercerita apa adanya, sehingga pembinaan ini betul-betul trilogi pendidikan tersampaikan. Ya, ada orang tua, ada sekolah, ada masyarakat. Masyarakat sudah diwakili dua tokoh tersebut, insya Allah itu sudah mampu untuk mewakili. Dan hasil yang kami dapatkan ketika kami menerapkan seperti itu, ya alhamdulillah agak hasilnya lumayan, walaupun belum mencapai 100%, itu yon nonsen lah kalau mau 100%. Setidaknya anak berpikir banyak ketika mau mengulangi, karena pembinaannya kami di situ selama sebulan setiap minggunya itu minta tanda tangan ke ketua takmir dan RT. Tantangan selama ini ya terkait banyak hal juga, kadang dari sisi orang tua, dari sisi ekonomi itu menjadi pertimbangan kami. Contoh, ada anak yang maaf perilakunya kurang baik, tapi kalau melihat sisi ekonomi, melihat rumahnya, melihat kondisi keluarganya, sangatlah kasihan dan sebenarnya itu butuh dibantu. Nah, selain itu juga kalau melihat sisi-sisi yang lain, ini ternyata anak-anak ini butuh dibantu, tetapi kalau melihat sisi perilaku, ya kami sebenarnya sudah gemes-gemes bagaimana. Nah, ini tantangan-tantangan kami yang sering kami hadapi ketika sudah home visit ataupun memanggil orang tua. Kadang orang tua di sekolah hanya bisa menangis, ya. Nah, hal tersebutlah yang membuat kami harus berpikir ulang, banyak hal yang nanti kami hadapi supaya dalam membuat kebijakan tidak salah. Karena kami pernah pengalaman dan kami menyesal ketika kami mengeluarkan anak, ternyata anak tersebut ditampani oleh sekolah yang maaf notabene non muslim. Nah, kami akhirnya menyesal juga, jangan sampai nanti anak-anak kami ini ketika keluarkan malah justru sekolahnya di lembaga sekolah yang non muslim ini kan juga fatal. Ini pertimbangan hal seperti itu banyak banget yang harus kami lakukan. Kami tidak ada jadwal rutin untuk menyelesaikan hal tersebut. Kami melakukan hal-hal itu ketika memang terjadi kasus, dan kami ketika terjadi kasus segera kami panggil hari itu juga, bahkan orang tua kami panggil hari itu juga. Kenapa? Karena kalau sudah agak lama nanti anak itu sudah mengelak, tidak jujur lah. Kadang tertangkap basah saja kadang anak itu mengelak, apalagi kalau sudah lain hari. Maka yang kami lakukan adalah begitu ada kejadian, saat itu juga kami panggil, dan pertama kami serahkan ke kesiswaan dan BK. Walaupun BK dan kesiswaan itu kalau memberikan arahan atau pembinaan di ruang saya, sehingga akhirnya kami pun mendengar dan ikut terlibat di sana. Nah, nanti kalau memang sudah agak berat, ya kami sesering mungkin kami memang ikut terlibat. Tapi kalau hanya sekedar yang baru sekali dua kali dan itu kami anggap masih BK mampu, ya kami serahkan ke BK. Tapi kalau memang itu walaupun sekali tapi itu berat, ya kami harus
turun tangan langsung sendiri untuk membina anak tersebut, walaupun kami didampingi oleh BK dan kesiswaan selaku untuk nanti pencatatan administrasinya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tentunya ada. Kami ada tim. Ini kalau di SMP itu kan ada waka-waka. Kami yang jelas ketika mengambil sebuah keputusan tidak kami ambil sendiri, tetapi kami berembuk antara BK, kesiswaan, wali kelas yang mempunyai anak, lalu wakasek. Itu yang tim kami yang selalu kami mintai atau pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan. Sehingga ini betul-betul kebijakan sekolah, bukan semata-mata kebijakan kepala sekolah pribadi, karena pengambilan kebijakan ini harus diperlukan pemikiran yang matang, tidak hanya pada satu pikiran, maka butuh pemikiran-pemikiran dari banyak orang, pertimbangan A, B, C, supaya kebijakan itu tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai harapannya menyelesaikan satu masalah tapi menimbulkan masalah yang lain. Hikmah dari beberapa kasus tadi, kita yang pertama dalam mengambil sebuah kebijakan atau memutuskan sebuah punishment itu harus melihat kasus dan melihat latar belakang, baik dari sisi A, B, C itu harus dilihat. Jadi tidak hanya pada satu kasus kesalahan A langsung diberi punishment A, tapi kita tanya dulu, kita cari persoalan-persoalan sehingga di sana ada pertimbangan-pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membuat kebijakan tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan dari waka-waka ataupun guru-guru yang terkait untuk membuat kebijakan tersebut. Ya, kecuali memang mendesak banget, yang itu harus kebijakan kepala sekolah, ya mau tidak mau harus kepala sekolah membuat kebijakan secara sendiri. Tapi itu jarang.